I got this blazer for 100k at Gide Bagay. Gide Bagay. Cek cek. Di video kali ini gua akan latihan interview. Kalau di interview rambutnya boleh acak-acakan gak ya? Anjay. Oke, yang pertama, in general interview, it must be ceritakan tentang diri Anda. Gua akan jawab nama saya Muhammad Fauzan Hakiki. Umur saya 19 tahun. Saya lulusan bisnis internasional. Kemampuan saya adalah memikat wanita. Just kidding bro. Kemampuan saya adalah saya menguasai software editing, which is Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Photoshop. Anjay. Ini kenapa kamera gua dek gitu ya? Oke, serius. Nama saya Muhammad Fauzan Hakiki. Nama panggilan saya adalah Fauzan. Saya berumur 19 tahun dan lulusan DKV ITB. Ada gak ITB? Lulusan DKV ITB. Saya menguasai hard skill, which is Adobe Premiere Pro and Adobe Photoshop, basically software editing. Dan kemampuan bahasa Inggris saya adalah B2 or B1 maybe, B1, B2 apa ya? B1, B2, intermediate and upper intermediate. Okay, that is my English level between B1 and B2. Dan saya sangat jago cok. Apa ya? Sangat berkemampuan dalam manajemen waktu saya, anjay. Sehingga saya bisa dibuktikan pada saat saya masih kuliah, saya mampu menyelesaikan tugas pada tepat waktu, bukan hanya tepat waktu tapi di awal waktu, anjay. Karena setiap tugas itu deadline-nya seminggu, saya mengerjakannya saat tugas diberikan. Hari tugas diberikan, saya langsung mengerjakannya. Alasannya bukan karena saya manajemen waktu yang baik, karena saya itu orangnya malas ya. Saya tidak mau free time saya terganggu. Jadi saya mengerjakan tugasnya lebih awal, lalu saya bisa bermalas-malasan. Anjay. Next question. Gitu. Selanjutnya. Pertanyaan kedua. Apa kelebihan Anda? Damn. Gue udah jelasin kelebihan gue tadi. Kelebihan saya menguasai software editing, which is Adobe Premiere Pro and Adobe Photoshop. Saya mempunyai English level between either B1 or B2 level intermediate. Actually, I'm unable to understand English when people having conversation, but when it comes to speaking, suddenly my brain goes blank, because I don't speak regularly with English, I don't have any partner to speak English with. In key points, my kelebihan is menguasai software editing dan can speak English. Setelah itu kelebihan saya adalah tadi memanajemen waktu yang dengan baik. Lalu apa ya? Saya keterampilan lapangannya itu sangat baik. Makanya itulah alasan saya masuk D4 karena saya anaknya technical, not theoretical but more technical, Like kalau main game daripada baca rules, gue mending langsung nyobain gamenya gitu. Habis itu kalau bingung baru baca rules. Nah, itu dia le. Next question. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa Anda ingin bekerja di sini? Depends what firm that perusahaan apa yang saya apply. As I said before, depends on the firm. Tetapi perusahaan yang akan saya lamar adalah kemungkinan ya di masa depan perusahaan-perusahaan in entertainment or creative industry. That's my passion. Tapi orang-orang bilang kalau ingin Anda bekerja jangan sesuai passion, karena kalau passion itu kan kita melakukan hal-hal itu kita senang gitu. Kita senang ngelakuin hal-hal yang kita sukai gitu, which is passion. Jadi kalau kerjaan sesuai dengan passion, nanti malah hal-hal yang Anda sukai malah jadi hilang gitu, karena jadi pekerjaan. Karena pekerjaannya kan nanti pasti sulit kan. Kita ngerasa sulit pekerjaannya. Jadi gitu. Kata orang-orang sih seperti itu. Tapi aku tetap ingin bekerja di creative industry or entertainment industry. Jadi, kenapa saya ingin bekerja di sini? Karena that is my passion, the creative industry. Karena dari kecil nggak dari kecil sih, sotoy banget cok. Saya suka editing, saya suka content creating. Dari saya SMA saya membuat konten-konten, saya mengedit, saya membuat graphic design, etc. Okay? Next question. Dari mana Anda tahu tentang lowongan pekerjaan perusahaan ini? Saya mengetahui lowongan pekerjaan perusahaan ini dari sosial media. Okay, next question. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan yang bergerak di bidang kreatif atau bidang entertainment, di bidang hiburan. Perusahaan ini, apa yang Anda ketahui ya, perusahaan Anda ini bergerak dalam bidang kreatif atau entertainment, adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk atau jasa kreatif seperti film, music, theater, which is drama,
and etc. Nggak tahu sih perusahaan lu apaan. Gue jawab seadanya aja. Oke. Next question. Apa yang Anda ketahui tentang posisi ini? Yang saya ketahui tentang posisi ini adalah posisi bidang kreatif, bekerja seperti mengedit video, mendesain sesuatu. So basically creating video, image, anything that refers to creative thinking. Mengapa Anda tertarik mengelamar pada posisi ini? Kan gue udah bilang gue into creative or entertainment industry. So that's why I apply to your firm. Sorry toxic. Mengapa Anda tertarik melamar posisi ini? Ya tadi kan creative staff. Anda membuka lowongan creative staff. Saya orangnya into creative thingy, seperti mengedit, membuat konten dan lain-lain begitu. Dan saya butuh uang, saya butuh duit Anda untuk saya bisa mengupgrade fasilitas-fasilitas agar saya bisa bekerja sendiri dan saya langsung resign dari dari perusahaan Anda. Begitu ya. Next question number 8. Apakah Anda mempunyai pengalaman yang relevan pada posisi ini? Gak punya pengalaman, tapi gua udah content creating dari SMA. Bisa dibuktikan dengan YouTube saya dengan subscriber yang banyak. Dan TikTok saya yang followersnya sudah puluhan ribu. Ya. Saya udah tahu algoritma gini, saya sudah sepuh ya di sini di dalam kreatif industri gini. Apa rumus FYP? Rumus FYP apa? Orang-orang bilang rumus FYP upload 100 kali, bikin pakai musik video viral. Pakai caption ini #FYP.2 senyum. Buset dah. Itu cara FYP, bro. Kagak, bro. Cara FYP itu retention time. Retention time, bener. Jadi kalau video lu hooknya sangat bagus, orang-orang bisa bikin video lu bisa bikin stay orang dalam 1 sampai 5 detik, bisa 5 detik, at least 5 detik. Bikin stay orang-orang stay dalam 5 detik, video lu otomatis akan direkomendasikan oleh TikTok atau any video platform, any social media platform akan direkomendasikan. Semakin direkomendasikan dan semakin orang tetap nontonnya selama 5 detik makin lama dan itu videonya akan terus growing, akan terus berkembang. Maksudnya naik terus viewsnya. Nah, kedua itu interaction. Kalau ada orang komen trigger sesuatu atau komen apalah yang open discussion, terus ada orang yang reply terus-terusan. Nah, itu juga naikin engagement. Video lu makin banyak viewsnya, makin direkomendasikan oleh sosial media yang lu pakai. Gitu. Itu kunci utamanya. Retention time sama interaction, which is comment. Sebenarnya yang tadi gue sebutin, yang tadi pakai musik video viral, caption FYP, caption hashtag dan lain-lain, sebenarnya itu ngaruh. But it's another factor, Like the main factor is retention time and interaction. Karena other factor itu kayak captionnya. Misalnya orang mau nge-search sesuatu. Nah, misalnya kita nge-search gimana caranya tidur nyenyak gitu. Nah, kalau orang mau nge-search kayak gitu, kita pakai caption yang sama agar video kita ada chance, kemungkinan untuk direkomendasikan oleh platformnya ke penonton yang nge-search tadi. Tapi yaitu captionnya buat keywords buat orang search. Kedua, apa yang lagi hot, viral, what is trending now. Misalnya yang trending apa? Orang berak sembarangan gitu ya. Ya, itu lagi trending tuh, misalnya viewsnya gede banget itu satu video. Nah, kalau lu pakai caption itu atau sesuatu hal yang terkait dengan video itu, kait dengan yang trending itu, yang misalnya yang berak sembarangan, video lu juga termasuk akan ada chance direkomendasikan oleh platform tersebut tuh guys. Yang orang bilang yang di TikTok pakai hashtag FYP.2 senyum. Buset dah. Itu tips untuk FYP, dijamin FYP views 1 juta dan like 100.000. Gokil. Next question number 9. Apa pencapaian terbesar Anda yang capai? Subscriber saya 13.000, followers TikTok saya 40.000, views saya ada yang nyampe 3 juta. Saya dapat klien dari luar negeri. Saya memiliki multiple channel dengan subscriber ribuan. Next question, number 10. Bagaimana cara Anda menyesuaikan diri di tempat kerja? I don't menyesuaikannya sih, tergantung situasi ya. Saya kan, I know it's not relevant. My MBTI is ENTP, which is kita highlight I-nya aja, introvert. Introvert is more like, the person is more like happy to be alone, you know. Bukannya nggak bisa ngobrol atau apa. Ini aja gue lagi yapping dari tadi ya. 20 menit di OBS gue yapping ya. Bukan karena nggak bisa ngomong atau pecundang, tapi introvert is more happy to spend their time alone. So, pertanyaannya, bagaimana Anda menyesuaikan
di tempat kerja. Itu tergantung. Kalau manusia itu kan diciptakan untuk bersosial, tapi nggak semua manusia dihidupkan untuk bisa satu circle. Nah itu juga namanya circle. Circle itu satu circle sharing same interest, same goals, etc. Pokoknya yang lu gua banget dah, lu mirip sama gua gitu. Kalau ada soal pekerjaan, for me it's not personal thing. Jadi itu pekerjaan aja. Lu mau interestnya apa, kayak lu interestnya kucing ngewe, kayak interestnya apa, kayak ya itu random shit. Gue nggak peduli ya. Yang penting pekerjaan. It's nothing personal, you know. Yang penting pekerjaan lancar dan asik. Asik itu maksudnya ya nggak ada drama-drama gitu lah. Gimana cara saya beradaptasi? Sebenarnya saya bisa membuktikan pada saat kuliah saya tidak butuh waktu untuk beradaptasi karena saya langsung beradaptasi karena saya sudah terbiasa dengan lingkungan yang berbeda-beda. Saya sudah tahu orang itu memiliki interest yang berbeda-beda. Jadi I'm okay if the other person is fuck with me, you know what I'm saying, bro? Jadi ya gitulah. Kalau lingkungan kerjanya adaptasinya ya basic aja, basic kenalan, lu udah terima, oke. Lu di bagian apa aja nih space-nya, kerjanya apa? Misalnya gua content creating, collaborating sama siapa aja, copywriter, editor, graphic designer. Ya udah ntar gua ngobrol-ngobrol sama itu aja. Habis itu udah kenalan, oke. Ya udah tinggal adaptasinya ya apa ya? Ya apa misalnya gue belas bikin konten, ya udah gue ngobrol sama si editor, ini tolong ini ya. Kalau dia lebih tua ya gue akan pakai bahasa fine lah. Makanya gue bilang tadi tergantung environmentnya. Kalau semuanya seorang sepantaran gue, interest sama mirip kayak gue, asik jadinya bro. Gue gampang adaptasinya. Jadi makanya gue bilang ya tergantung lah. It depends bro. It depends, you know. Depends on the environment bro. Pokoknya ya itu dah, pekerjaan mah gak ada personalnya gue gitu. Kalau gue juga gak ada yang personal. Setiap hari juga misalnya orang tiba-tiba ngata-ngatain gue kontol di jalan, ya gue biasa aja, ini gak ada yang personal cok. Gak peduli aja udah gitu, nggak sih. Nah gitu orangnya tuh gue tuh. Jadi santai-santai aja bro, gitu bro. Ya bro. Next question, apa skill yang kamu miliki untuk mendukung pekerjaan ini? Gue udah bilang tadi, content creating. Kita mau garap audiens yang lebih besar. English, I have B1, B2 level in English, okay? It's for kita menggarap audiens yang lebih besar, kita ambil audiensnya luar negeri, Inggris karena itu international language. I master software editing, you know, Premiere Pro and Photoshop. Next question, 12. Kontribusi apa yang akan kamu berikan jika diterima ke perusahaan ini? You really asking me this, bro? Anda membuka lowongan kreatif, bidang kreatif, staff bidang kreatif. Saya memiliki skill yang mumpuni untuk dari spesifikasi dari buklet job Anda. Saya bisa melakukan semua hal yang Anda taruh di spesifikasi staff Anda. Saya punya semua spesifikasi itu. Apa kontribusi saya? Saya melakukan tugas yang disuruh atasan saya, mau atasan kayak atau yang owner kayak, pokoknya yang gimana lah nanti strukturnya, organisasinya gimana, ya saya lakukan job saya, itu kontribusi saya dengan skill yang saya punya, lalu saya dapat uang dari perusahaan Anda, which is gaji, you know, gaji. Kalau nggak dapat gaji, saya tidak mau kerja, gitu bro. Next question, 13. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Ya saya orangnya go with the flow aja ya, jadi saya sebenarnya tidak punya rencana in long term, tapi yang pasti saya ingin growth dalam financial saya, networking, ada pemikiran, ya itu saya semuanya mau bertambah ya. Yang pasti 5 tahun ke depan saya ingin financial freedom. Yes, that's my plan. Question number 14. Apakah Anda bersedia ditempatkan di luar kota? It depends bro, it depends. Staff yang Anda rekrut, yang Anda buka adalah creative industry, which is itu fleksibel, sangat fleksibel. Saya butuh alasan dulu kenapa saya ditempatkan di luar kota. Bidang staff ini aja fleksibel gitu kerjanya, bisa work from home. Kenapa saya harus dipindahkan di luar kota padahal dari rumah aja bisa dikerjakan gitu. Oke, mungkin misalnya saya di bidang content creator, saya harus bikin video atau mengambil foto, mengambil video di kota tersebut gitu. Makanya saya ditempatkan di luar kota tersebut. Oke, saya akan terima. Tapi berarti itu tidak akan selamanya kan, karena tergantung project apa nih yang mau dikerjain. Itu berarti one project atau multi project. Jadi kalau satu project saya pindah ke kota tersebut untuk mengambil video, membuat satu project itu selesai, saya balik lagi ke kota saya gitu. Depends on saya bersedia, tapi depends juga. Kalau ini yang lifetime kotanya, terus itu kota yang pelosok banget yang kagak ada internet ya, yang beraknya di Jamban, nah itu gue nggak mau ya. Gue mending resign aja ya. Gue mendingan di content creator sendiri bro. Mending gue jadi bikin video kayak gini aja cok. Viewsnya banyak, gede.
Asli, daripada kerja di tempat lu ya, mau berak aja susah. Next question, apakah Anda juga melamar di perusahaan lain? Hey, it's my privacy, bro. Apakah saya daftar di perusahaan lain? Ya itu terserah saya, bro. Apa hak Anda untuk bertanya itu? Apakah Anda akan jealous dengan perusahaan lain yang saya akan apply? Apakah karena saya sangat mumpuni dengan skill-skill saya, jadi Anda akan takut kehilangan pekerja future applicant seperti saya? Huh? Kalau Anda pede, Anda berikan saya gaji yang optimal, nanti saya akan kontribusi dengan yang sangat baik. Oke, di perusahaan Anda, oke. Jika Anda gajinya lebih gede di perusahaan lain, saya akan menerima Anda, oke? Okay, you got best employee. I got the best payment. Okay. Thank you for watching. I think that's it for today's video. I hope you enjoy all these 30 minutes. But I will pastinya akan di-cut juga. Jadi nggak mungkin 30 menit. Gue nggak mau jadi kayak Atta Halilintar yang jangan lupa subscribe. Orang ngapain? Orang mau masuk subscribe mau lupa ya. Misalnya gue lagi buka YouTube ya. Buka YouTube channel asik nih videonya. Terus pas mau tekan tombol subscribe, tiba-tiba lupa. Aduh, gue mau ngapain ya? Aduh, langsung diingetin sama kreator yang di video. Jangan lupa subscribe. Oh iya, tadi gue mau subscribe ya. Oh iya, lupa juga. Bener, makasih ya udah ngingetin ya. Jangan lupa komen. Aduh, tadi gue mau ngapain ya? Oh iya, gue mau komen. Makasih ya udah ngingetin ya. Gitu, masa kayak gitu sih? Ya, you know the drill. If you like, press the like button. Subscribe. If you fuck with me, comment. If you have something on your mind and you want to put it into the comment section, let's discuss it. Let's go. I will reply to all those comments. Kecuali komennya sudah 50 juta, saya capek jawabnya. Oke, thank you for watching. Bye-bye.